Assalamualaikum. Kembali di Bimbel Bintang Kelas. Video kali ini saya akan membahas Asyik Berlatih dari buku Senang Belajar Matematika kelas 5 halaman 62. Selesaikan soal berikut, tuliskan cara dan hasilnya di buku tulismu. Nomor 1. Sebuah sepeda motor melaju dari kota A ke kota B selama 2 jam dengan kecepatan 55 km per jam. Tentukan jarak yang ditempuh sepeda motor tersebut. Cara mengerjakannya saya tulis di sini. Nomor 1, waktu 2 jam. W 2 jam. Kecepatan 55 km per jam. K sama dengan 55 km per jam. Yang ditanya tentukan jarak. Baik. Nah, di sini kecepatan 55 km per jam itu artinya dalam 1 jam motor tersebut mampu menempuh jarak 55 km. Maka jika 2 jam jarak yang ditempuh berapa kilometer? Tinggal dikali 55 dikali 2 sama dengan 110 km. Jadi jarak yang ditempuh sepeda motor tersebut adalah 110 km. Kita pindahkan ke sini. 110 km. Nomor 2. Sebuah mobil melaju dengan kecepatan 80 km per jam selama 3 jam. Tentukan jarak yang ditempuh mobil tersebut. Nomor 2. Yang diketahui kecepatan. Oke, saya geser sedikit. Kecepatannya adalah 80 km per jam. Waktunya W sama dengan 3 jam. Nah, di sini 80 km per jam itu artinya dalam 1 jam mobil tersebut mampu menempuh jarak 80 km. Jika waktunya 3 jam, maka dia akan berhasil menempuh jarak 80 dikali 3 sama dengan 240 km. Ini jawaban untuk nomor 2. 240 km. Nomor 3. Pak Komar mengendarai mobil dari kota A menuju kota B dengan kecepatan 70 km per jam selama 2,5 jam. Berapa kilometer jarak kedua kota tersebut? Nomor 3. Diketahuinya kecepatannya 70 km per jam. Waktunya 2,5 jam. 2,5 jam. Nah, 70 km per jam itu artinya dalam 1 jam mobil Pak Komar tadi mampu menempuh jarak 70 km. Nah, kalau 2 jam berarti 70 kali 2 sama dengan 140 km. Nah, ini ada lagi setengah jam. Berarti 70 kali setengah sama dengan 70 kali 1, 70 per 2, 35 km. Ini kita jumlahkan saja, 175 km. Berarti itulah jarak yang jarak antara dua kota tersebut, 175 km. Nomor 4. Ayu mengendarai sepeda dari rumah menuju ke sekolah.
Ayu berangkat pukul 6:10 dengan kecepatan 20 km per jam. Ayu tiba di sekolah pukul 6:25. Berapa kilometer jarak rumah Ayu dengan sekolahnya? Baik, untuk nomor 4 kita lihat dulu di sini ya. Nah, kecepatannya 20 km per jam. Kita tulis kecepatan 20 km per jam. Untuk waktunya di situ berupa pukul ya. Nah, berangkat pukul 6:10, tiba pukul 6:25. Jadi berapa menit? Tinggal kita kurangkan ya. 6:25 dikurangi 6:10 sama dengan 25 dikurangi 10 menit sama dengan 15 menit. 6 dikurangi 6 habis. Berarti waktunya adalah 15 menit. Nah, 15 menit ini kita jadikan jam. 15 menit sama dengan 15 per 60 sama dengan, kalau disederhanakan sama-sama dibagi 15 ya. 15 bagi 15 1, 60 bagi 15 4 sama dengan 1/4 jam. Jadi waktunya adalah 1/4 jam. Kita pakai yang itu ya. Oke, sekarang kita menghitung jaraknya. Kecepatannya 20 km per jam, artinya setiap 1 jam Ayu berhasil menempuh jarak 20 km. Nah, kalau hanya punya waktu 1/4 jam, berarti jarak yang ditempuh berapa? 20 dikali 1/4 sama dengan 20 kali 1 itu 20 dibagi 4 sama dengan 5 km. Jadi itulah jarak dari rumah Ayu dengan sekolahnya, 5 km. Nomor 5. Pak Ahmad mengendarai mobil berangkat dari kota P pukul 8:30 dan tiba di kota Q pukul 10:30. Berarti ini kita bisa menghitung waktunya ya. 10:30 dikurangi 8:30. Kecepatan mobil Pak Ahmad 55 km per jam. Jarak kota P ke kota Q adalah berapa kilometer? Nomor 5. Kita hitung terlebih dahulu waktunya. Nah, tadi Pak Ahmad tiba pukul 10:30, berangkat pukul 8:30. Dikurangi saja ya. 10:30 dikurangi 8:30. 30 menit dikurangi 30 menit habis ya 0. 10 dikurangi 8 2. Artinya waktu yang diperlukan Pak Ahmad adalah 2 jam. Gitu. Kecepatannya Pak Ahmad tadi 55 km per jam. 55 km per jam. Artinya dalam 1 jam mobil Pak Ahmad mampu menempuh jarak 55 km. Kita tulis 1 jam 55 km. Nah, kalau 2 jam berarti 55 kali 2 sama dengan 110 km. Itulah jarak antara kota P dengan kota Q. 110 km. Nomor 6. Sebuah bus berangkat dari kota M ke kota N dengan kecepatan 60 km per jam. Bus berangkat pada pukul 9 dan tiba pukul 11:30 menit. Dari sini kita tahu waktunya nanti ya, 11:30 dikurangi 9. Pertanyaannya, berapa kilometer jarak kedua kota tersebut? Kita tulis dulu yang diketahui.
waktunya dari pukul 9 hingga 11.30. Kita kurangkan ya, 11.30 kurangi 9. 30 menit dikurangi 0 menit itu 30 menit. Yang angka 3 ya. 11 dikurangi 9 itu 2. 2 jam 30 menit. Nah, 2 jam 30 menit itu kalau kita rubah ke jam, ya, 2 jam 30 menit ini sama dengan 2,5 jam, ya. Karena 30 menit itu setengah jam. Nah, kecepatan bus tadi adalah 60 km per jam. Artinya, dalam 1 jam, bus itu mampu menempuh jarak 60 km. Kita tulis ya, 1 jam 60 km. Nah, kalau 2 jam sama dengan 60 kali 2 sama dengan 120 km. Kalau setengah jamnya kita hitung juga 60 kali setengah. Artinya 60 dibagi 2, 30 km. Kita jumlah 150 km. Jadi jarak kedua kota tersebut adalah 150 km. Gitu. Nomor 7. Siti naik kereta api Gajayana dengan kecepatan 96 km per jam selama 210 menit dari stasiun Malang Kota Baru menuju ke kota tempat tinggalnya. Berapa jarak perjalanan yang ditempuh Siti? Oke, kita tulis dulu yang diketahui. Nomor 7. Kecepatannya 96 km per jam. Waktunya 210 menit. Nah, 210 menit ini kita jadikan dulu ke jam, ya. 210 menit itu seperti 60 ditambah 60 ditambah lagi 60 ditambah lagi 30. Kenapa? Karena 1 jam itu 60 menit, ya kan? 60 tambah 60 tambah 60 itu 180 ditambah 30 jadinya 210 menit. Nah, ini 60 ini 1 jam, 2 jam, 3 jam, dan 30 menit itu setengah jam, ya. Berarti 3,5 jam. Ini waktunya. Sekarang kita hitung jaraknya, ya. Dari kecepatan ini bisa diketahui dalam waktu 1 jam kereta api tersebut mampu menempuh jarak 96 km. Kalau 3 jam, kita kalikan dulu yang 3 ya. Berarti 96 dikali 3 sama dengan 6 kali 3 18, 9 kali 3 27 tambah 1 28. 288 km. Nah, yang setengah jamnya kita kalikan juga ya. 96 kali setengah sama dengan 48 km. Dijumlah 16, 13, 3. 336 km. Itulah jarak perjalanan yang ditempuh Siti. 336 km. Nomor 8. Edo naik perahu cepat dari dermaga Pulau K ke Pulau L dengan kecepatan 120 km per jam. Ternyata Edo hanya membutuhkan waktu 15 menit. Berapa jarak kedua pulau tersebut? Jadi kita hitung nomor 8. Saya geser sedikit ya. Kecepatannya nomor 8 ya. Kecepatannya 120 km per jam. Oke, artinya dalam 1 jam perahu tersebut mampu menempuh jarak 120 km. Nah, waktu yang Edo butuhkan hanya 15 menit. Oke, tadi kita sudah pernah menghitung ya, 15 menit itu sama dengan 1/4 jam. Nah, kalau 1 jam mampu menempuh 120 km,
Kalau 1/4 jam berapa ya? Kita hitung 120 kali 1/4. Ini seperti 120 dibagi 4 saja, sama dengan 30 km. Itulah jarak kedua pulau tersebut, 30 km. Nomor 9, perjalanan mengendarai sepeda motor dari desa Sumber Alit ke desa Sumber Agung memerlukan waktu 12 menit dengan kecepatan 45 km per jam. Berapa kilometer jarak kedua desa tersebut? Oke, kita tulis nomor 9. Waktunya hanya 12 menit. Kecepatannya adalah 45. Betul ya? 45 km per jam. Jaraknya berapa? Oke, kita artikan dulu kecepatan ini. Artinya dalam 1 jam, nah, bisa menempuh jarak 45 km. Kalau 12 menit menempuh jarak berapa gitu ya. Kita rubah dulu 12 menit ini menjadi jam. Berarti 12/60. Disederhanakan, sama-sama dibagi 12 ya. Ini 1, ini 5 jam. Nah, berarti 12 menit itu 1/5 jam. Sekarang kita hitung 1/5 jam sama dengan, berarti 45 dikali 1/5. Seperti 45 dibagi 5, 9 km. Jadi, jarak kedua desa tersebut adalah 9 km. Terakhir nomor 10, Ani naik pesawat terbang dari Surabaya menuju Makassar dengan kecepatan 800 km per jam selama 1 jam. Berapa kilometer jarak yang ditempuh pesawat tersebut? Di sini di kecepatannya 800 km per jam. Artinya dalam 1 jam pesawat itu mampu menempuh jarak 800 km. Nah, kebetulan waktu yang dibutuhkan Ani untuk naik pesawat tadi juga 1 jam. Berarti kita nggak perlu ngitung lagi ya. Berapa jarak yang ditempuh pesawat terbang itu adalah 800 km. Gitu aja. Oke, demikian video kita kali ini. Sampai ketemu di video lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum.